Ya, dialog tentang Tahun Baru Cina dan perhitungan Tahun Baru 2013 ular air kami lanjutkan. Ini saya mau tanya nih Pak Johar, apa saja sio-sio yang diperhitungkan akan beruntung di tahun ini? Secara umum bisa kita katakan bahwa sio-sio seperti sio kerbau, sio ayam, ya, dan sio monyet keberuntungannya cukup baik di tahun 2013 di tahun ular ini. Oke. Ya. Tapi khususnya bagi sio monyet harus juga memperhatikan kesehatan selain keberuntungannya cukup baik. Oke. Kalau untuk sio-sio yang harus mewaspadai? Nah, sio-sio yang harus waspada di tahun ini adalah sio ular dan sio babi. Oke. Kenapa tuh Pak? Karena dalam perhitungan feng shui sendiri bahwa sio babi sendiri ya di tahun ular berarti kalau istilah orang Chinese sebutnya ciong, jadi bentrok. Jadi keberuntungannya tidak begitu baik di tahun. Dan level kecocokan interpersonal juga antara ular dan babi? Secara umum betul, ya. Oke, jadi kalau antara dua orang ular dan babi tidak cocok, berarti seseorang bersio babi di tahun ular juga akan menghadapi tantangan. Betul. Seperti itu. Ya. Dan sio ular sendiri di tahun ular biasanya juga tidak begitu baik keberuntungannya. Jadi sio apa di tahun apa itu tidak baik. Misalnya sio naga di tahun naga, sio ular di tahun ular itu keberuntungannya secara umum juga tidak begitu baik. Jadi ada baiknya tentunya tidak terlalu agresif, ya, harus lebih low profile, ya, tidak melakukan hal-hal yang beresiko tinggi, ya. Sama juga dengan yang sio babi tadi. Tentunya bagi yang sio babi juga harus lebih perhatikan misalnya keuangannya. Kalaupun berinvestasi, cari investasi yang lebih aman, yang resikonya rendah. Oke. Ya. Lalu selain hati-hati lah istilahnya ya, slogannya, apalagi yang bisa dilakukan? Kalau Feng Shui itu kan ilmunya banyak juga ya, untuk mengatur hadap dan juga letak furniture dalam sebuah kantor atau rumah. Hal seperti ini apakah dilakukan mungkin bagi orang-orang yang show-nya kurang diuntungkan pada tahun itu, mungkin untuk bisa menetralisir energi negatif sesuai perhitungan Cina? Apakah seperti itu Pak Johar? Betul, karena dalam pengaturan feng shui rumah misalnya, kita ambil contoh, feng shui rumah tentunya akan sangat membantu keberuntungan seseorang di mana saat keberuntungan seseorang itu tidak begitu baik. Misalnya sio babi tahun ini tidak begitu baik lah. Lantas di tahun 2013 ini pengaturan feng shui rumahnya harus cukup baik. Dan juga ada beberapa hal yang harus dihindari. Ya, misalnya dalam melakukan renovasi rumah kalau mau, atau dalam melakukan perubahan-perubahan misalnya hanya merubah tamannya. Jadi ada lokasi-lokasi tertentu di dalam rumah yang harus diperhatikan, jangan sampai kita mengaktifkan energi yang tidak baik sehingga akan mempengaruhi keberuntungan dan kesehatan seseorang. Dan ini berlaku untuk seseorang yang keberuntungannya sedang buruk di tahun ini saja, atau yang keberuntungannya baik juga disarankan melakukan hal sebenarnya ini berlaku umum. Jadi seperti di tahun ini 2013, sektor apa saja dari bagian rumah yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita punya satu rumah, kita bisa memegang kompas, kita bisa melihat, oh ini sudut-sudut tertentu adalah sektor timur. Dan itu tergantung tahunnya 2013 ular air atau tergantung yang punya rumahnya? Tergantung tahun. Jadi khusus di tahun ini, semua rumah sama, harus lebih perhatikan sektor timur. Jadi sektor timur. Ya, jadi di sektor timur dari rumah atau bangunan, ada baiknya tidak dilakukan renovasi. Jadi sebelah timur harus dilakukan renovasi atau tidak? Tidak dilakukan renovasi, ya. Dan juga kalau misalnya ada pohon yang tidak begitu baik, mau ditebang, sebaiknya ditunda saja. Di bagian timur? Iya, juga disarankan untuk tidak menggali-gali tanah di sektor timur dari rumah. Jadi bagian yang baik ini sebaiknya dibiarkan ya, jangan sebenarnya bukan bagian baik. Jadi bagian ini mempunyai energi yang tidak begitu baik di tahun 2013. Oh, justru bagian dengan energi tidak begitu baik jangan diapa-apain begitu ya. Begitu lalu kita, untuk bagian yang lain? Ya, begitu kita mengaktifkan misalnya dengan renovasi, justru akan membuat energi yang tidak baik itu berpengaruh pada anggota keluarga. Perhitungan Feng Shui itu melakukan sesuatu renovasi, perbaikan, penambangan pohon atau mendekor ulang lah katakanlah. Itu pengaktifan energi ya. Betul. Dan ini jangan dilakukan di daerah timur. Untuk tahun ini. Untuk tahun ini. Di samping itu selain timur juga ada sektor tenggara. Sektor tenggara. Itu juga tidak dilakukan renovasi maupun penggalian tanah misalnya untuk menanam sesuatu. Lalu dan satu lagi adalah sektor barat daya. Barat daya,
Barat daya juga jangan diapa-apain ya Pak ya. Ya. Lalu untuk utara, selatan, barat, barat laut? Utara, selatan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Oke. Dan ini berlaku tidak tergantung dengan show-nya yang punya rumah ya, tapi karena tahun 2013 Ular Air memperhitungkan seperti itu. Betul. Oke. Ya. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa orang ini melakukan Feng Shui untuk memperbaiki keberuntungan mereka ya. Dan kalau orang yang memang hitungan keberuntungannya sudah bagus, apakah akan lebih menambah lagi? Biasanya dengan keberuntungan seseorang yang baik, pengaruh-pengaruh yang dari energi yang tidak begitu baik itu pengaruhnya akan sangat minim. Tapi kalau keberuntungan seseorang lagi tidak begitu baik, biasanya efeknya akan jauh lebih besar. Oh, jadi untuk menolong yang keberuntungannya kurang baik. Iya. Tapi kalau memang sudah baik, tidak perlu melakukan hal-hal ini. Tetap harus cukup memperhatikan, hindari saja renovasi ataupun perubahan-perubahan di sektor-sektor tersebut dari rumahnya saja. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Ini Pak, Bapak sebagai praktisioner Feng Shui ya, bagaimana Bapak melihat penerimaan masyarakat di sini atas ilmu Feng Shui dan perhitungan Cina itu sendiri? Cukup baik ya, dan cukup banyak sekali yang berkonsultasi Feng Shui. Sebenarnya tidak hanya dari etnis Tionghoa maupun Chinese, tapi dari etnis katakan misalnya dari Barat ya, itu juga banyak sekali yang meminta konsultasi Feng Shui rumah maupun pribadi, termasuk ya orang Indonesia sendiri, pribumi gitu ya. Dan hal ini kebanyakan untuk masalah bisnis atau kesehatan atau jodoh atau semuanya? Berbagai macam. Jadi ada yang mengenai keluarganya, keharmonisan keluarganya, ada yang mengenai keuangan, ada yang mengenai bisnis, ada juga yang mengenai jodoh dan lain-lain. Dan ini tidak terbatas hanya etnis Tionghoa saja ya Pak? Tidak. Sebenarnya Feng Shui itu bukan hanya berlaku bagi etnis tertentu, agama tertentu ya. Tidak. Feng Shui itu bukan agama, bukan kepercayaan, jadi berlaku umum sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih bincang-bincangnya siang ini Pak Johar. Mudah-mudahan tahun Ular Air 2013 ini bisa memberi kemakmuran untuk kita semua. Betul. Dan pemirsa, demikian Dialog Jurnal Siang. Tetap bersama kami di Berita 1.